Tetapi kegiatan yang sengaja dilakukan atau tindakan yang sengaja dilakukan buat menipu demi keuntungan pribadi. Misalnya, memasukkan laporan keuangan agar terlihat lebih untung, markup biaya proyek, atau bahkan memanipulasi data agar hasil datanya terlihat lebih bagus. Jadi, fraud itu bisa dilakukan sama siapa saja, dari karyawan biasa hingga manajemen perusahaan. Jadi, makanya penting banget nih kita punya integritas dan pengawasan yang kuat, karena sekalinya fraud, kita bakal susah lagi buat dari kepercayaan. Jadi kayak kepercayaan itu bakal susah buat balik lagi. Fraud Pythagorean Theory menjelaskan bahwasannya seseorang dapat melakukan kecurangan karena 5 faktor utama. Yang pertama, tekanan atau pressure. Misalnya, perusahaan yang sedang mengalami kerugian namun harus tetap menampilkan laporan keuangan yang baik. Manajemen Garuda merasa tertekan dengan hasil yang diharapkan oleh banyak orang. Perusahaan mengalami kerugian terus-menerus. Tetapi, para pemegang saham dan publik mengharapkan hasil yang secepatnya. Dari tekanan tersebut, pada akhirnya PT Garuda memanfaatkan pendapatan yang belum terrealisasikan dari PT Mahaka dan mencatatkannya pada laporan keuangan yang akan dilaporkan di tahun tersebut. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Saya nggak mau panjang-lebar. Saya cuma bertanya, ini udah tanggal berapa ya? Sudah akhir bulan, Pak. Nah, itu dia. Di mana laporan keuangannya? Maaf, Pak. Kita masih ada sedikit kendala. Loh, kok belum juga sih? Kalian ini gimana? Iya, Pak. Kita masih ada kendala di beberapa bagian. Terus saya nggak mau tahu. Saya kasih waktu 2 hari. Kalian selesaikan segera. Dengar ya, segera, oke? Baik, Pak. Siap. Aduh, 2 hari doang lagi. Gimana caranya ya? Oh, pakai apa? Oh iya, kan bulan depan ada pembayaran dari PT Mahaka. Ini aja deh saya catat sekarang. Yang kedua, yaitu peluang atau opportunity. Pelaku melakukan kecurangan karena melihat situasi ini memiliki potensi untuk melakukan kecurangan yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem pengawasan ataupun sistem kontrol, yang mana membuat pelaku bebas melakukan manipulasi tanpa takut ketahuan. Peluang ini muncul karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh faktor internal maupun eksternal, di mana para pemimpin perusahaan atau direksi memiliki kendali atas laporan keuangan sehingga mereka memiliki celah untuk melakukan suatu kecurangan. Wah, sistem kantor lagi error nih. Udah nggak ada orang juga di sini. Saya kerjain sekarang aja deh. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah bentuk pembenaran diri. Pelaku merasa bahwa kesannya tindakannya itu benar, padahal salah. Misalnya dengan alasan cuma sementara atau banyak orang kok yang melakukan ini juga.
Di mana pada tindakan rationalization itu para pelaku berpikir, ini sesuatu hal yang udah umum terjadi, jadi mereka menormalisasikan menormalisasikan hal tersebut. Pembayaran PT Mahatta masih 2 minggu lagi. Kalau saya catat sekarang jadi masalah nggak ya? Nggak apa-apa lah, nanti juga uangnya masuk. Yang keempat adalah kompetensi. Kalau kita berpikir semakin tinggi skill seseorang akan membuat pekerjaan lebih baik. Namun itu belum benar sepenuhnya. Karena pada faktanya banyak seseorang yang memiliki skill tinggi justru malah menjadi pelaku kecurangan. Dengan memanfaatkan skill tersebut, mereka bisa melakukan kecurangan dengan rapi dan susah terdeteksi. Para jajaran Bombastic side eye. direksi mempunyai kemampuan yang tinggi mengenai keuangan. Mereka mengetahui celah dalam membuat laporan keuangan sehingga tampak terlihat normal. Neraca. Nah, oke. Ini kayaknya piutang diganti aja deh, jadi segini. Terus yang persediaan ubah aja nih, jadi segini. Terus bebannya saya kurangin aja deh, jadi segini. Nah, ketemu nih labanya. Yang kelima adalah arogansi. Arogansi muncul ketika seseorang merasa punya kekuasaan, kebal hukum, dan yakin gak akan tertangkap. Sifat arogansi inilah menjadi penyebab fatal dalam kasus fraud. Berpikir mereka tidak akan ketahuan atau mereka tidak akan terkena tindak pidana. Tetapi pada kenyataannya mereka telah melakukan berbagai praktik kecurangan sehingga mereka dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Ini Pak, ini ada berkas yang harus Bapak tanda tangan. Loh, kok ini nggak sesuai sama standar perusahaan kita ya? Kenapa ini bisa gitu? Enggak, saya nggak mau tanda tangan. Selesaikan dulu yang benar ya. Baik Pak. Aduh, kok bisa nggak mau tanda tangan lagi? Mana para investor udah pada nagih hasil? Apa nggak usah pakai tanda tangan ya? Dari kasus Garuda Indonesia bisa kita lihat bahwa semua unsur fraud Pentagon sudah terpenuhi. Mulai dari tekanan, pembenaran, kemudian ada peluang, ada juga kompetensi, sampai arogansi, teman-teman. Kita bisa tarik benang merah. Jadi kita harus menjaga integritas. Kemudian kita harus melakukan pengawasan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, jangan biarkan tekanan membuat kita dapat memanipulasi laporan keuangan. Karena sekali aja fraud dilakukan, dampaknya besar banget, guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Kami pamit undur diri. Bye bye.